Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelanggar hukum, tapi yang sudah kita nikmati hari ini itu juga berkat Pak Jokowi. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan, anak-anak dia kan sudah punya istri. Enggak, Masa maksudnya, dia nggak boleh berusaha apakah, untuk hidup dia sendiri, enggak, untuk maksud tadi kan kita kan bertanya dirinya kan, sendiri, kalau untuk anaknya keluarganya. kompeten, boleh. Anaknya Jokowi, siapa bilang nggak kompeten? Menurut saya, Kaesang contohnya nggak kompeten untuk Ya jadi kalau ketua menurut partai. Anda, kalau menurut saya dia kompeten. Oke. Dan saya nggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat ketika di debat, menurut saya si Belimbing Sayur ini kompeten. Siapa Belimbing Sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul. Oh, Samsul. Belimbing Sayur. Gibran Toh yang mengendorse kan partai politik juga. Bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Saya sebenarnya dalam hati berpikir kayaknya Pak Jokowi juga yang nyuruh sih. Cuman itu kekecewaan terbesar saya. Kenapa seorang ayah yang adalah Presiden Republik Indonesia menyuruh atau mengizinkan anaknya untuk jadi wakil presiden? Ada niat apa di balik itu? Itu kan kita kan mesti tahu. Kita jangan ngelihat sesuatu hanya dari kejadiannya saja. Kita agak susah nih berdebat ya, karena presiden yang harusnya mencontohkan yang benar, tentu Gibran punya hak. Gibran punya hak, betul. Tapi kan Pak Jokowi adalah ayah yang juga Presiden Republik Indonesia. Yang nggak mungkin nggak tahu ada dinasti politik di beberapa daerah yang merugikan warganya. Ketika dia punya pilihan, walaupun sayang sama ayahnya, sama anaknya. Tapi kan sayang kan tidak dengan ya udah lu maju apapun. Saya sebenarnya dalam hati berpikir kayaknya Pak Jokowi juga yang nyuruh sih. Cuman itu kekecewaan terbesar saya. Nanti rakyat Indonesia baru akan merasakan sesal ketika lebih banyak dinasti politik lahir dan mereka bingung gimana caranya mau ngelawan karena mereka semua kan selalu bilang lah waktu Presiden Jokowi dorong Gibran lu dukung, kenapa sekarang jadi enggak gitu. Kekhawatiran terbesar saya itu adalah lahirnya lebih banyak dinasti politik tapi di daerah-daerah. Jadi pada periode itu saya udah nggak nyaman dengan Pak Jokowi. Makin kesini makin, menurut saya makin ugal-ugalan. Nggak ada alasan milih Prabowo, males milih Jokowi. Saya kira Panji belum memahami arti demokrasi kalau mengatakan itu. Kenapa? Karena dinasti politik itu ada di seluruh dunia. Kalau saya mah lebih berhati-hati dengan Pak Jokowi dan apa yang Pak Jokowi ingin bisa influence ke depannya nanti. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang jadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Kalau saya yang saya nggak setuju itu justru nepotisme, bukan dinasti politik. Kalau dinasti politik misalnya begini, Adi punya perusahaannya ini kemudian dia menggantikan dia sebagai direktur tuh anaknya, karena memang anaknya pinter, anaknya cerdas, pinter dan memang bisa memimpin perusahaan ini. Kenapa tidak? Kenapa harus orang lain? Kan dia percaya dengan anaknya ini. Perusahaan ya, Mbak? Ya, perusahaan keluarga ya? Apapun, termasuk juga di pemerintahan. Saya kira nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini ada gubernur, anaknya ini nggak ngerti apa-apa, ada bupati, anaknya nggak ngerti apa-apa, tapi didorong. Terus di DPR, atau dia menjadi bupati, pelanggar pelongo, nggak bisa juga, kerja nggak bisa. Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelanggar pelongo, tapi yang sudah kita nikmati hari ini, itu juga berkat Pak Jokowi. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan, anak-anak dia kan sudah punya istri. Enggak, Masa maksudnya, dia nggak boleh berusaha apakah, untuk hidup dia sendiri, enggak, untuk maksud tadi kan kita kan bertanya dirinya kan, sendiri, kalau untuk anaknya keluarganya. kompeten, boleh. Anaknya Jokowi, siapa bilang nggak kompeten? Menurut saya, Kaesang contohnya nggak kompeten untuk Ya jadi kalau ketua menurut partai. Anda, kalau menurut saya dia kompeten. Oke. Dan saya nggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat ketika di debat, menurut saya si Belimbing Sayur ini kompeten. Siapa Belimbing Sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul. Oh, Samsul. Belimbing Sayur. Toh Gibran yang mengendorse kan partai politik juga. Bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah, dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali, berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Barusan kita saksikan video dari
Irma Suryani dan Panji Pragiwaksono ya dalam acara sebuah talkshow di Mata Najwa. Irma Suryani begitu ngotot membela Gibran Raka Buming Raka yang nyatanya direstui oleh bapaknya yaitu Pak Jokowi. Kita tahu Irma Suryani adalah politisi Partai Nasdem dan pada Pilpres kemarin Partai Nasdem terang-terangan mendukung, jelas-jelas dia mendukung Capres Anies Baswedan. Dan pada Pilpres kemarin nyatanya Anies Baswedan kalah dari Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ya. Dan ternyata Nasdem langsung loncat pindah mendukung Prabowo. Dan tentu seorang Irma Suryani pun mati-matian membela Prabowo. Dan sekarang bisa kita saksikan di video tadi begitu mati-matian membela Jokowi dan Gibran. Dan di situ dibantah langsung oleh Mas Panji yang mengatakan bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik. Saya sangat setuju sekali dengan Mas Panji bahwa memang Presiden Jokowi sedang membangun dinasti politik dan secara terang-terangan beliau mendukung Prabowo Gibran. Tentu karena Gibran kan anak beliau, nggak mungkin lah anaknya maju sebagai cawapres, nggak mungkin nggak didukung. Yang lebih masuk akal adalah logikanya Mas Panji, bahwa nggak mungkin seorang ayah nggak merestui anaknya. Pastilah. Dan itu udah menjadi rahasia umum. Pasti seorang ayah pasti dukung anaknya. Nggak mungkin nggak dukung. Dan nyata-nyata Presiden Jokowi memang melanggengkan dinasti politiknya. Tetapi kelihatan sekali Bu Irma ngotot banget dan beliau mencontohkan sebuah perusahaan dan itu pun dibantah oleh Mbak Najwa Shihab. Dalam perusahaan, iya. Dia menjelaskan sama aja mau perusahaan, mau negara dan itu saya sangat tidak setuju sekali dengan perumpamaan itu. Seolah-olah negara ini milik keluarga. Kalau perusahaan bolehlah milik keluarga turun ke anak-anaknya. Wajar, warisan namanya. Tapi kalau kekuasaan, presiden, masa turun ke anak boleh-boleh saja? Ya nggak wajar lah. Tapi ya memang argumennya selalu kan dipilih oleh rakyat. Iya, dipilih oleh rakyat. Tapi kan disodorkan oleh bapaknya. Itu udah jelas. Nggak mungkin nggak menyodorkan. Saya setuju dengan Mas Panji. Kita harus mencermati ada apa di balik itu. Boleh dong kita sebagai masyarakat menilai, itu boleh. Dan apalagi sekarang ini nih, RUU Undang-Undang tentang pers, kebebasan pers, sebentar lagi mau disahkan. Kita-kita ini bakal terancam, apalagi yang selalu mengkritisi pemerintah. Lebih bahaya lagi. Memang benar, siap-siap saja mungkin bisa jadi Orde Baru bakal bangkit lagi. Ya mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.